Oke, ya, halo, nama saya Wendy. Ya, eh, saya akan bahas tentang bagaimana kita memanage Instagram kita, ya. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Wendy dan saya ini juga bekerja di profesi ini, manage Instagram orang dan ya, saya juga kurang lebih pengalaman saya 2-3 tahun untuk manage Instagram. Ya, next slide. Oke, mengapa penting untuk manage Instagram? Nah, apalagi bagi kalian yang mungkin semenjak pandemi ya kan, buka-buka online shop gitu ya, atau mungkin kalian mau manage untuk privasi kalian, untuk Instagram kalian, bagaimana supaya bisa orang interest gitu sama Instagram kita. Nah, itu sangat penting. Jadi buat kalian yang berkecimpung di Instagram, apalagi Instagram merupakan sumber duit kalian, ya itu sangat penting untuk kalian ya. Next. Oke. Nah, sebelum kita mau manage, kita harus tahu dulu Instagram kita mau pakai buat apa. Mau pakai buat personal account kah atau mau business account? Nah, untuk personal account itu ada dua. Next. Oke, personal account itu ada dua ya. Ada yang personal account dan ada yang influencer. Nah, terus gimana sih bedanya personal account yang biasa sama influencer? Nah, kita bisa lihat dari PFF, bio dan content feeds ya. PFF itu post, followers, following ya. Nah, untuk following biasanya untuk influencer itu biasanya di bawah 1.000 ya, di bawah 1.000. Dan untuk followers dia di atas 10.000. Oke, kenapa seperti itu? Karena untuk kalian tahu itu influencer, pastikan followingnya itu kenapa di bawah 1.000? Karena untuk di bawah 1.000 baru untuk following di bawah 1.000 dan followers di atas 10.000, Instagram kita akan mengalami advance atau mengalami upgrade. Nah, kalian akan ada di upgrade sistem-sistemnya. Contohnya mungkin kalian bisa kayak mengajukan untuk centang biru ataupun mengajukan untuk swipe up ya. Kalian kalau story kan bisa swipe up gitu ya. Dan semakin tinggi followers kalian, Instagram kalian semakin bisa di manage lebih. Nah, contohnya bisa jualan. Kalian bisa jualan. Nanti bisa tag harga dan lain sebagainya. Itu menggunakan fitur-fitur Instagram. Nah, kalau masih personal account, biasanya tuh belum sampai sana. Terus kalau influencer itu dia lebih feeds-nya itu lebih fix dan kontennya ya, tentunya. Itu postingannya itu bebas, random ya. Jadi gak ada tonton tertentu. Mungkin kalau kalian private account ada yang suka kayak tontonnya warna-warna kuning-kuning, ada yang tonnya suka warna-warna biru. Nah, kok punyaku dark gray, tipenya dark gray. Terus kalau influencer itu jarang pakai tone tertentu. Kenapa? Karena mereka sering mau promosi barang. Jadi kalau promosi barang, contohnya gue mau promosi makan nih, ada yang mau promosi pizza. Terus gak mungkin kan pizzanya aku buat jadi warna dark grey kan jelek kan. Terus kalau misalnya aku post tiba-tiba warnanya yang postingan tone warna makanan, nanti feeds aku jelek dong, ya kan? Nah, jadi tergantung. Kalau influencer itu bebas ya, jadi dia tidak tergantung pada tone tertentu. Tapi kalau personal account mau bebas, ya suka hati sih, karena kan itu keputusan masing-masing. Cuma biasanya orang personal account mau buat rapi dan biasanya pakai tone ya, pakai VSCO ataupun biasa pakai Lightroom. Oke. Nah, habis itu untuk bio biasanya dia kalau influencer dia lebih ke bagaimana orang mau mengambil job ya. Biasanya taruh email dan sebagainya, contact us dan sebagainya. Tapi kalau bio biasa profile nggak mungkin, jarang orang pakai seperti itu. Oke, next. Oke, untuk business account ya, untuk business account di sini aku sejauh ini dapatnya 4 ya. Dapatnya 4, portfolio, katalog, business account maupun food ya. Bedanya apa? Kalau portfolio itu lebih ke karya sendiri. Jadi contohnya bisa Instagramnya contohnya kalian mau buat kata-kata kayak puitis dan sebagainya, ataupun kalian mau buat seperti art. Nah, ini kalau yang dicontoh yang art ya, dia gambar hasil Canva. Terus ada yang mau fotografi, ada yang videografi. Itu merupakan portfolio ya. Tapi kalau katalog
dia lebih ke penjualan barangnya. Kalau katalog itu lebih rapi ya. Eh, Gak seperti bisnis account. Kalau bisnis account tuh lebih random. Jadi kalau misalnya dia jualan baju, dia bisa aja foto bajunya lebih menarik dan lain sebagainya. Itu bisnis account. Tapi kok katalog itu bisa lebih simple dan di captionnya itu juga simple. Nama barang, ukuran, berat dan sebagainya. Itu detail. Tapi kalau di katalog, di bisnis account jarang seperti itu. Cuma paling captionnya bisa aja kata-kata ataupun nama barang. Nggak jarang taruh harga dan detail barang. Nah, kalau food biasanya untuk konten food itu biasanya lebih warna-warna merah, warna kuning, warna orange. Nah, kenapa seperti itu ya? Itu buat Anda tertarik dengan makanan. Jadi kalau nengok nom-nom Medan contohnya, pasti kalian interest ya, kok selera banget, fotonya kok bagus banget gitu ya. Karena itulah food catalog itu lebih beda. Food catalog itu lebih ke konten warnanya. Nah, kalau kalian mau belajar editing dan sebagainya, nanti boleh ikut yang Wina Johan. Nah, next. Ya, algoritma. Saya mau bahas algoritma. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya pada diri kalian, loh, kok Instagram tahu ya? Instagram kok tahu aku sukanya ini, soalnya aku suka apa ya, bisa suka baju warna ini, ataupun kok Instagram tahu aku lagi pengen beli jeans, kok Instagram tahu aku lagi pengen cari kerja dan sebagainya. Nah, itu merupakan sistem algoritma Instagram. Next. Nah, bagaimana sih sistem algoritma Instagram? Nah, algoritma Instagram itu bekerja melalui email kebanyakan ya, dan beberapa tahun yang lalu Instagram sudah gabung saham sama Facebook ya. Jadi kalau kalian punya WhatsApp juga punya Facebook sekarang. Dan secara tidak langsung email juga terconnected. Dan kalau misalnya kalian email, biasanya kalau private account itu biasanya pakai satu email. Nah, satu email itu untuk Line, untuk Instagram, untuk Twitter, untuk Facebook, untuk dan lain sebagainya. Itu pakai satu email. Nah, email itu akan terkoneksi satu sama lain. That's why ketika kalian misalnya nonton YouTube gitu ya, kalian cari mukbang Samyang gitu ya kan. Terus pas kalian buka Instagram, terus ada ads-nya nih, advertisement tentang jual Samyang. Loh, kok Instagram nih tahu ya aku mau makan Samyang gitu ya kan. Dia buka store yang jual Samyang, orang yang beriklan di sana. Nah, bisa tahu karena email kalian terconnected. Jadi terbaca melalui algoritmanya. Nah, algoritma itu juga bisa berupa habitual kalian, like kalian, post, search dan interest. Search ini misalnya kalian search lebih ke makanan. Nanti advertisement kalian bakal banyak yang makanan, gitu ya. Kalau misalnya kalian like dan like atau interest pada postingan-postingan seperti katalog baju misalnya, nanti baju yang advertisementnya itu keluarnya baju. Nah, terus pernah nggak mikir kayak ada orang bilang konspirasi teori ya, Instagram itu bisa dengar atau misalnya Facebook itu bisa dengar apa yang kita katakan. Ya benar, karena kenapa? Karena kita allowing. Jadi ketika kalau misalnya kalian pakai HP, terus ya pakai HP, buka aplikasi pertama kali, pasti kan ada bilang allowing media, allowing voice. Nah, allowing itu akan membuat algoritmanya. Jadi apa yang kalian katakan itu bisa tercek. Jadi mereka ceknya itu pakai Google Voice kalau nggak salah. Jadi mereka bisa mendengar apa yang menjadi interest kamu secara tidak langsung. Oke, next. Nah, story dan post ya. Penting nggak ngepost? Penting nggak nge-story terus? Kalau misalnya aku punya business account dan kalau misalnya kalian tiba-tiba postpone 1 bulan dan lain sebagainya, itu akan hilang. Kalau misalnya kalian post terus like-nya tiba-tiba menurun banget, ataupun kalian buka story-nya menurun banget. Kenapa? Karena itu merupakan sistem insight. Next. Oke, sistem insight. Nah, sistem insight ini tergantung. Kalau misalnya kalian mau orang ini terus gimana ya?
orang ini mempunyai insight sama kalian, mempunyai interest sama kalian. Misalnya aku follow satu orang si A, terus si A ini follow back aku, supaya bisa insight-nya, maksudnya supaya kita bisa interaksi melalui Instagram. Kan kalau misalnya story kalian muncul yang paling depan itu teman dekat kalian atau teman yang kalian sering stalk ya, itu merupakan dari sistematika insight. Jadi semakin kalian interest sama orang itu, semakin Instagram memunculkan orang itu. Maka orang-orang yang paling belakang itu orang-orang yang jarang kalian lihat ataupun jarang kalian interest. Tapi sesekali Instagram akan memunculkan. Instagram sekarang nggak memunculkan melalui algoritma waktu. Dulu masih algoritma waktu. Jadi kalau kamu post jam 6, ya orang yang buka jam 6 akan lihat gitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang makin banyak yang interest sama post Instagram itu, semakin dia akan muncul di paling atas menu, maksudnya di postingan yang paling atas. Makanya kalau teman-teman, kok tiba-tiba kamu like postingan temenmu yang 2 weeks ago gitu ya kan? Karena kalian mungkin jarang ada interest sama mereka. Nah, untuk saya mau bahas nih account reach. Account reach, account yang berapa banyak account yang melihat account Anda, baik story, baik posting, like, interaction, ataupun stalking ya. Oke, next. Nah, kita bisa lihat dari sisi, kita mau bedah nih, overview dari story dan post ya. Nah, kita lihat dari post. Nah, dari post story. Dari story kita bisa lihat ada visit profile, visit website. Nah, dari postingan kalian, kita bisa lihat berapa banyak orang yang visit profile kalian, berapa banyak orang yang impression. Nah, impression ini adalah poin di mana kalian mengumpulkan like, comment, reply, interaction. Dan kalau di story kan bisa interaction ya, bisa kalian kasih emote yang love ataupun fire 100. Nah, itu adalah interaction ya. Nah, kalau di insight di postingan kalian cuma bisa lihat like, comment, direct, sama save. Terus profile fisik juga bisa lihat. Nah, terus kita bisa lihat reach ya. Reach account ini adalah berapa banyak account dari berapa banyak account yang nengok. Itu kan 1595. It means ada 1595 account yang berbeda yang melihat foto ini gitu ya. Nah, ini ngeri ya. Banyak yang save juga ini. Ini 8 orang, mungkin 4 anggota Blackpink sama 1 official account Blackpink nih. 3 orang entah siapa. Oke, next. Ya, nah, reach is interaction sama impression. Aku mau jelaskan perbedaan ini ya. Nah, kalau reach itu account, berapa banyak jumlah account, berbeda account yang melihat story, posting, atau profile kalian. Tapi kalau interaction, mereka berinteraksi. Contohnya like, comment, ya, kasih emote, ya, terus maupun like. Nah, tapi kalau impression itu adalah poin yang dikumpulkan. Nah, Instagram punya poin tersendiri. Tapi kalau like itu paling rendah. Like itu paling rendah poinnya. Yang paling tinggi itu save. Ya, save sama share. Semakin banyak orang share sama semakin banyak orang save, itu impression kalian tinggi. Bisa muncul di explore orang. Jadi kalau orang buka explore, bisa muncul, bisa interact sama meme kan, terus muka kalian meme banget gitu ya kan, di share gitu ya kan, di share sama 1000 orang. Nah, itu kalau misalnya orang-orang yang fans meme, terus bisa muncul muka kalian. Nah, itu merupakan impression kalian. Jadi impression kalian bisa masuk explore orang. Oke. Nah, kita juga bisa lihat account activity orang. Next. Nah, kita bisa breakdown ya followers kita. Ini penting banget, apalagi kalian mau manage Instagram kalian. Nah, sebelum saya bahas ini, kalau ada pertanyaan, please langsung tanya di WhatsApp ya, karena biar nggak ada habis waktu. Jadi kita nggak nunggu lagi pertanyaan masuk. Nah, kita mau breakdown followers. Breakdown followers ini penting kalau bagi kalian yang mau ngatur bisnis account di Instagram, itu sangat penting. Kenapa? Kita bisa lihat. Nah, lihat dari paling kiri ya. Kita bisa lihat followers. Nah, followers kita bertambah berapa dan berkurang berapa. Jadi nggak perlu lihat pakai unfollow me yang lain sebagainya. Cuma
Cuma kalau kita pakai unfollow gitu kan kita bisa tahu nama akunnya apa gitu ya. Kita bisa tahu nama akun yang follow kita ataupun unfollow kita maupun blok. Kalau blok biasanya bayar. Nah, terus kita bisa lihat melalui lokasi. Jadi kalau misalnya ini dari insight aku sih. Medan 59% ya. 59%. Nah, kalau misalnya aku tiba-tiba nih pindah ke Jakarta misalnya. Tiba-tiba pindah ke Jakarta. Aku kan belum bersosialisasi gitu kan. Terus ada temanku yang dari Jakarta gitu ya kan minta tolong bantu promoting dong makanan ini, aku open PO gitu ya. Aku open PO untuk di Jakarta aja, jadi aku pakai Gojek nanti. Oke, aku bantu promosi. Terus nggak bakal berguna. Kenapa? Karena dari followersku Jakarta merupakan grafik yang paling rendah. Mungkin bisa, tapi nggak guna untuk mempromosikannya. That's why kita perlu lihat juga dari lokasi, tinjau lokasi. Kita juga bisa lihat dari tinjau kota ya, kalau negara, kalau misalnya kalian mau. Nah, umur ini juga penting. Kalian bisa tahu kalian sebenarnya itu jangkau umur yang berapa. Sekisaran 18 sampai 24 kah, 25 sampai 34 kah. Kalau kalian nengok Instagram mama kalian, kalau misalnya mama kalian buat insight ya, kalian pasti lihat umurnya itu lebih tinggi. Nah, kenapa perlu? Karena kita bisa tahu sebenarnya kita jangkau. Kalau misalnya kita mau jualan, misalnya kita jualan slime, sangat mungkin nggak orang 45 sampai 54 itu beli gitu ya kan? Nggak ya. Kalau mungkin sangat jarang orang-orang yang seperti itu mau beli. Tapi kita bisa jangkau umur yang 18-24, 25-34 mungkin ya kan. Nah, kita bisa lihat dari sana. Ataupun gender. Kalau misalnya kalian jual baju gitu ya. Jual baju misalnya jual dress misalnya. Kalian jual dress, terus followers kalian tuh 80% men. Ya, nggak bisa. Bukan nggak bisa sih. Sedikit kemungkinan untuk terjual. Karena nggak sesuai dengan nggak meruncing. Kalau bisa jangkauannya wanita atau perempuan ya. Kita juga ini yang paling penting, kita perlu melihat hari dan jam ketika memposting. Nah, mungkin kalian sering ini aku pengen, temanku ada mau bantu nih promosi gitu ya kan, ataupun misalkan minta tolong teman kalian promosi gitu ya kan. Kalian minta tolongnya itu jam 6 pagi gitu ya kan. Dia posting jam 9 pagi. Nah, 9 pagi itu grafiknya belum paling tinggi. Biasanya kalau followers itu aktif itu jam 6. Di Indonesia ya. So far jam 6. Kalau kebanyakan sih jam 6 orang aktif Instagram. Nah, that's why kita perlu namanya manage untuk postingan, untuk lihat. Dan story itu perlu loh. Jadi kalau kalian nggak ada, misalnya kalian buka bisnis account, terus kalian nggak ada yang mau di nggak tahu mau postingan apa yang harus dipost. Kalian itu harus tetap story. Kenapa? Semakin Anda tetap story, orang bisa lihat interaksi kalian. Orang bisa berinteraksi sama kalian. Kalau misalnya orang berinteraksi sama kalian, berarti dia interest sama kalian. Ketika nanti kalian tiba-tiba promosi sesuatu, orang bisa lihat gitu ya. Jadi jangan, apalagi kalau kalian manage Instagram business account, saya ada lihat tuh beberapa kayak manage business account, dia jual baju, terus dia sengaja kayak buat kuis gitu ya kan, tipe-tipe logo, tebak nama logo. Kalau benar nama logonya, misal benar 6, nanti dapat gratis ongkirnya 30.000, benar 5 dapat 25.000. Nah, dengan seperti itu orang bisa interaksi. Nah, interest orang bisa naik. Instagram dia interestnya naik, sehingga orang bisa terus keep on eye dalam Instagramnya, keep on eye dalam story-nya, keep on eye dalam postingannya. Jadi postingannya bisa muncul di Instagramnya. Oke. Nah, untuk ini ya, most active times ini di hari-hari itu biasanya banyak kan orang aktif Instagram itu malahan hari Senin dan hari Sabtu. Orang jarang aktif Instagram itu hari Minggu. Biasa grafik yang paling tinggi ya. Nggak tahu kenapa orang aktif di hari Senin. Mungkin orang banyak gabut ya kok kerja hari Senin atau sekolah, males ya kan. Biasanya buka Instagram mungkin akan bos aktif itu biasa di hari Senin. Nah, di sini kalian bisa tahu kalau influencer itu
like sama apa ya? Likersnya itu kurang lebih 10% dari followersnya. Jadi kalau biasanya nggak sampai 10%, itu biasa belik followers udah. Nah, terus ada pertanyaan nggak? Panitia boleh send pertanyaan. Oke, kok penggunaan hashtag pengaruh besar nggak? Oke, penggunaan hashtag itu berpengaruh besar. Ya, berpengaruh besar. Apalagi kalian menjualannya. Kenapa? Karena hashtag itu membuat Instagram tahu account Instagrammu itu sebenarnya kalau orang mau interest di mana gitu ya. Contoh misalnya kalian jual western food gitu ya. Kalian hashtag pizza Medan misalnya, hashtag spaghetti Medan gitu ya. Itu perlu. Kenapa? Karena orang Instagram bisa cek, oh ini Instagram, ini account munculnya seringnya hashtagnya seperti itu. Berarti interestnya tentang makanan gitu. Dan melalui hashtag orang bisa cari. Contohnya misal gue lagi pengen sablon baju gitu ya kan. Gue nggak tahu orang sablon baju itu di mana gitu ya kan. Pakailah hashtag sablon Medan, sablon murah Medan. Nah, dengan hashtag seperti itu kita bisa lihat Instagram apa yang jual sablon gitu ya. Next, gue mau nanya, kenapa ya kalau IG bisa terfollow orang sendiri padahal sama sekali nggak follow orang tersebut? Nah, kenapa Instagram bisa tiba-tiba follow satu orang gitu ya? Terus padahal sama sekali nggak follow orang tersebut. Gini, pernahkah kalian ikut kayak ada beberapa fitur aplikasi, baik aplikasi maupun web, dia ada yang kayak sistem following. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nambah followers, kalian kumpul poin dengan cara kalian follow account ini dulu, nanti terus kalian follow. Nanti bisa muncul kalian nggak sengaja follow orang. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah seperti itu, terus kok bisa tiba-tiba follow orang ini? Ya mungkin saja saya kurang tahu sih, saya belum pernah mengalami hal yang seperti ini, jarang. Dan kayak nggak pernah saya tiba-tiba ke follow account yang nggak pernah saya tahu. Nah, bisa saja melalui orang beli apa ya, ada namanya bot untuk following. Jadi kayak dia supaya dapat followers gitu ya, dia kayak aplikasi itu nge-hack Instagram, terus kita bisa kayak ditarik untuk follow orang gitu. Nah, bisa seperti itu. Oke, next. Kok bagaimana kita bisa mempunyai followers yang tinggi untuk bisnis account tanpa membeli followers? Sebenarnya beli followers itu tidak perlu. Saya katakan kembali, beli followers itu tidak perlu. Sekalipun kalian beli likers ya, itu tidak akan menambah impression. Kenapa? Semakin kalian beli, impression kalian itu tidak naik. Kenapa? Mereka pakai bot sehingga di insight ini tidak akan tertambah. Jadi tertambahnya cuma like, tapi sebenarnya impression orang tidak. Karena bot itu dia buat kayak beberapa account itu akan otomatis like foto itu, atau beberapa account akan otomatis follow account itu, tapi tanpa mencari. Jadi kayak langsung di direct gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau bagusnya kalian rintis sendiri sih. Kalian rintis sendiri itu lebih bagus. Jadi kita bisa sortir ghost follower. Jadi kita nggak tipe-tipe yang mungkin kalian bilang kok kalau bisa kita beli followers orang bisa trust gitu ya. Tapi kalau menurut aku ya, sekarang zaman orang udah cerdik, kok tiba-tiba account ini baru orang promosi gitu ya, semua orang promosi terus followersnya ada banyak gitu ya kan, terus like-nya kok dikit. Nah, orang bisa curiga untuk kalian membeli followers atau membeli like. Nah, menurut aku sih bagus rintis sendiri sih daripada kalian beli followers dan sebagainya. Dan kalau untuk mau naikin followers, ya buatlah konten kalian bagus, posting sering, interact sama orang lain, boleh kayak
chat ataupun like foto orang lain. Like foto orang lain itu bisa nambah interest loh. Jadi kayak bisa kamu random gitu kan, buka misalnya kamu orang Medan, terus kalian buka nom Medan, kalian jual makanan gitu kan. Kalian nengok followersnya, buka satu followersnya like, itu bisa nambah interest. Jadi orang bisa tertarik. Jadi bisa catch orang secara tidak langsung. Oke, next ya. Kok kenapa story IG kadang nggak bisa terkirim pada jaringannya bagus? Nah, belakang ini memang story agak ngebug sih. Nggak tahu ya, mungkin dari sistem Instagramnya sendiri belum di fix. Kadang pun Instagram bisa tiba-tiba kayak lu post story keluar gitu, nggak bisa, misalnya accountmu keluar terdisable, nggak bisa masuk, bisa kayak gitu. Nah, coba uninstall tuh, install balik. Oh, Instagram kok tahu sih apa yang kita mau beli gitu, selalu muncul iklan di Instagram kita kan jadi. Nah, itu karena interest kalian. Jadi kalau interest kalian di account-account seperti itu, misalnya itu dari algoritma. Kan tadi udah dibahas ya, algoritma dan sebagainya. Itu melalui, karena itu bisa jadi apa ya? Interest kalian muncul gitu. Jadi sering kalian interest dengan baju, Instagram akan muncul ads tentang baju gitu. Kok Instagram, kok bener gak kalau kita kayak endorse mereka merek terkenal kayak Indomides bisa naikin followers? Temenku yang ada followersnya bisa unik ya, karena memang sih bisa, cuma beberapa bisa jadi ghost follower atau mungkin nanti bisa ter-unfollow dan sebagainya. Kalau kamu mau nambah followers pun, ini ya aku kasih tips ya, cuma menurut aku ini useless karena temenku ada coba. Jadi dia kayak buka Taylor Swift kan banyak followersnya kan, lu follow itu semua artis ya kan, bukan followersnya, follow kayak common friend-nya. Jadi kayak kamu follow Taylor Swift, kamu follow Calvin Harris, Selena Gomez dan sebagainya, itu bisa nambah followers, tapi itu bisa jadi ghost followers. Menurut aku itu sangat useless sih. Bagus rintis sendiri, beneran bagus rintis sendiri. Gak apa-apa followers kalian kecil tapi trusted, daripada followers kalian banyak tapi ini beli ya, ini pakai bot ya, ini pakai kayak gini ya gitu. Kenapa? Kalau posting foto like-nya berbeda-beda. Nah, itu bisa dari interest, kan aku bilang ya, interest. Jadi mungkin belakangnya ini kamu gak lihat si A, story si A. Nanti Instagram bisa memposisikan interest kamu di bawahnya. Jadi kayak ketika kamu posting, kenapa si A gak like gitu ya? Karena mungkin saling interest kalian sudah terpisah. Jadi gak bisa muncul di postingannya. Atau mungkin kalau misalnya mau kayak gitu ya kamu set dia loh, tolong like ya. Atau view storyku. Tapi gak penting ya. Menurut aku gak penting buat hal-hal seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana cara biar like-nya naik atau like-nya tetap turun? Ya, interest sama orang lain. Kalau kamu mau orang interest sama kamu, like semua fotonya, like semua foto orang, jangan pelit-pelit, nengok semua story. Tapi kan, satu lagi, gimana tahu akun bisnis ini penipu? Kadang mereka juga pakai testimoni yang benar-benar bisa meyakinkan kita beli. Kadang saya tertipu dan sering malah. Nah, untuk bisnis account, ya kalau kalian beli, please cek dari hashtag. Jadi kalian bisa cek dari hashtag, terus bisa kalian share. Boleh di-close screen sharingnya. Sorry. Bisa kalian cari dari hashtag, bisa cari kalian dari search. Kalian bisa Instagram search, misalnya contoh nama akun ini si bala-bala penipu gitu ya kan. Nanti ada muncul di biasanya ya. Tapi kalau misalnya biasanya ada, kalau orang yang sudah tertipu biasa ada report, biasa minimal dia taruh Instagram atau taruh di story, dan Instagram biasa nge-save-nya. Tapi untuk bisa tahu ini scam atau enggak, bagusnya kalau kalian mau beli, carilah mereka yang benar-benar jualan di beberapa akun aplikasi penjual kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain, Blibli atau apa. Kenapa? Karena mereka memanage supaya kalian nggak tertipu secara tidak langsung.
Nah, biasanya bagus beli dari sana sih daripada kalian beli dari Instagramnya. Menurut aku sendiri, aku pribadi, aku jualan online shop pun kan, Instagram itu cuma jadi portfolio, cuma jadi apa ya, kayak bisnis account aja. Tapi aku taruh link gitu, jual di Shopee dan Tokopedia. Kenapa? Karena orang ketika beli di sana, sekalipun kita gak kirim barangnya, ya kita gak kirim, uang mereka bisa balik gitu. Karena mereka kan nyimpan dulu di kantongnya. Jadi pembeli kirim uang, tapi uang itu gak masuk langsung ke penjual, masuk ke dalam akun itu, akun virtual. Nanti setelah kalian udah terima barangnya, kalian accept, baru duit itu akan dikirim ke penjual. Bagus beli dari sana, bagus beli dari official account ataupun Instagram yang menjual merupakan orang-orang yang kalian kenal. Kok kenapa ada yang tergila-gila dengan followers? Apakah dibayar oleh IG? Maksudnya gimana ya? Tergila-gila dengan followers? Oh, kenapa orang nyari followers terus ya? Banyak orang kira dengan followers banyak itu orang bisa terkenal. Sebenarnya sih enggak sih. Tapi tergantung, makanya aku bilang followers itu tidak berpengaruh besar. Yang berpengaruh besar itu 10% dari followers itu apakah mereka ada like atau enggak. Kalian bisa cek. Gak mungkin ya, orang misalnya dia mau bisnis account, dia tiap hari posting nih, terus followersnya 200.000, tapi yang like 12, 17. Dia mau sampai kapan beli likers gitu. Bahkan likersnya itu gak bisa membayar balik modal, cuma jualannya nggak bisa balik modal. That's why kita perlu lihat dan benar-benar telaah sih, benar-benar lihat dan telaah ini akun bisa dipercaya atau enggak. Dan menurut aku followers itu, orang-orang yang gila-gila followers itu ya belum mengenal Instagram secara betul. Gitu. Udah, nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke. Thank you. Nah, kalau misalnya kalian mau nanya, direct aja ya di WhatsApp. Di WhatsApp ada nama saya Wendy. Kalian boleh direct nanya. Nanti saya akan jawab. Saya akan layani. Kita akan masuk ke workshop 2. Ya, thank you ya.